Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini, adik-adik mahasiswa program studi teknik elektro, kita akan membahas mengenai konsep dasar yang menjadi fondasi penting dalam bidang teknik dan sains, yaitu usaha, daya, dan energi. Ketiga konsep ini bukan hanya relevan dalam memahami bagaimana sistem mekanis dan elektris bekerja, tetapi juga krusial untuk merancang solusi yang inovatif di dunia yang semakin menuntut efisiensi dan keberlanjutan. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai usaha, daya, dan energi, kita akan belajar bagaimana memanfaatkan sumber daya secara efektif dan menganalisis bagaimana energi diubah dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Kita ketahui bahwasanya definisi usaha atau kerja adalah sumber energi yang dikeluarkan untuk menggerakkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain dengan gaya tertentu. Usaha merupakan hasil perkalian antara gaya yang dikenakan pada benda dengan jarak perpindahan benda tersebut. Satuan usaha dalam sistem internasional adalah joule. 1 joule sama dengan gaya satuan Newton yang menggerakkan benda sejauh 1 meter. Rumus dan satuan usaha atau kerja didefinisikan sebagai perkalian antara gaya yang diberikan kepada sebuah benda dengan jarak perpindahan benda tersebut dalam arah gaya, yang mana secara matematis dirumuskan dengan persamaan W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah perpindahan. Satuan usaha dalam sistem internasional adalah joule yang merupakan satuan energi. 1 joule sama dengan 1 Newton meter persegi. 1 Newton meter, ya, 1 Newton meter. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha, yang pertama adalah gaya, yang kedua adalah perpindahan, yang ketiga adalah sudut. Apa itu gaya? Gaya adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda atau objek yang mana akan mempengaruhi usaha yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah perpindahan, maka semakin jauh jarak perpindahan tersebut dari suatu objek, maka semakin besar usaha yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah sudut. Sudut antara gaya dan perpindahan juga mempengaruhi besarnya usaha yang dilakukan. Contoh-contoh bentuk dari sebuah usaha adalah mengangkat barang. Ya, usaha yang dilakukan oleh seseorang ketika mengangkat barang ke atas bahu. Ya, kemudian mendorong troli, usaha yang diperlukan untuk mendorong troli agar bisa berjalan troli tersebut. Kemudian memanjat pohon, usaha yang dikeluarkan oleh seseorang atau seorang anak saat memanjat pohon untuk sampai ke atas pohon. Nah, kemudian kita melihat apa sih definisi daya. Daya didefinisikan sebagai usaha atau kerja yang dilakukan per satuan waktu. Dengan kata lain, daya menunjukkan seberapa cepat atau seberapa banyak energi yang digunakan. Contoh daya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu daya listrik yang digunakan dalam sebuah peralatan rumah tangga. Kemudian ada daya mesin kendaraan, ada daya yang dihasilkan oleh otot manusia untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, dari konsep daya tersebut sangat penting dalam berbagai bidang, ya, seperti fisika, teknik, dan ekonomi. Karena daya membantu mengukur efisiensi dan produktivitas suatu sistem atau proses. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi daya? Yang pertama adalah tegangan listrik. Ya, daya berbanding lurus dengan tegangan listrik yang diberikan. Semakin besar tegangan, maka semakin besar pula daya yang dihasilkan. Yang kemudian yang kedua adalah kuat arus. Ya, selain tegangan, kuat arus listrik juga mempengaruhi daya. Ya, semakin besar arus yang mempengaruhi, semakin besar pula daya yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi perangkat. Ya, daya juga dipengaruhi oleh efisiensi perangkat yang digunakan. Semakin efisien perangkat tersebut, maka semakin besar daya yang dapat dihasilkan. Nah, bagaimana rumus turunan dari daya? Ya, kalau kita melihat rumus dari turunan dari persamaan daya itu P sama dengan,
Kalau W itu sama dengan F kali S ya dibagi T. Maka P sama dengan F ya kali V. Ya. Dari sini ada beberapa contoh untuk menghitung daya motor listrik. Ya. Daya motor listrik dapat dihitung menggunakan rumus daya, yaitu perkalian antara tegangan listrik dan arus yang mengalir. Ya. Sebagai contoh, motor listrik dengan tegangan 220 volt dan arus 5 ampere memiliki daya sebesar 1100 watt. Kemudian kalau kita menghitung daya manusia, ya, daya yang dikeluarkan oleh manusia saat bekerja dapat dihitung dengan membagi usaha yang dilakukan dengan waktu yang dibutuhkan. Sebagai contoh, seseorang yang mengangkat beban 100 Newton sejauh 10 meter dalam waktu 5 detik memiliki daya sebesar 200 watt. Kemudian yang ketiga adalah menghitung daya keluaran. Ya, daya keluaran dapat dihitung dengan membagi gaya traksi yang dihasilkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai laju tertentu. Sebagai contoh, mobil yang menghasilkan gaya traksi 1000 Newton dan mencapai kecepatan 20 meter per detik dalam 10 detik memiliki daya sebesar 2000 watt. Kesimpulannya, usaha, daya, dan energi merupakan konsep dasar yang saling terkait dalam fisika. Usaha adalah perkalian gaya dan perpindahan, daya adalah laju perubahan usaha, dan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Aplikasi kehidupannya, ya, konsep-konsep usaha, daya, dan energi itu dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, ya, seperti berjalan, bersepeda, mengangkat beban, dan menggunakan peralatan listrik. Memahami prinsip-prinsip ini dapat membantu kita menggunakan energi secara efektif dan efisien dan menghindari pemborosan. Semoga dengan perkuliahan penyampaian materi mengenai energi, daya, dan usaha, kita dapat mempelajari dan memahami. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik, saudara, adik-adik semuanya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan bermanfaat dalam studi kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum.